pentingnya konservasi kawasan Di pantai terbuka seperti Pantai Panjang ini, tidak dilibatkannya masyarakat lokal secara aktif. Beberapa pelaku usaha wisata di sekitar pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pesisir, kembali lagi di podcast Bintang Pesisir. Nah, di sini kita akan ngobrolin isu-isu dan pembahasan tentang tema podcast kita, yaitu hijaukan Pantai Panjang, pohon kelapa, solusi atau masalah. Nah, sebelum podcast kita mulai, kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu ya teman-teman. Saya di sini sebagai host, saya Muhammad Rizky Putra Dumadi, dan ada teman saya sebagai co-host. Saya Aulia Eka Soniati. Dan di sini ada teman-teman saya dari tim bagian pro dan bagian kontra. Baik, perkenalan diri dulu dari tim bagian pro. perkenalkan saya dari Pro, saya Muhammad Isan Asar-Bofi. Perkenalkan saya dari tim Pro, nama saya Muhammad Jan Akbar. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rika Robert, saya dari tim kontra. Perkenalkan nama saya Alafid Rizky, saya selaku tim kontra. Nah, teman-teman, itu perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya, kita akan membahas dulu nih apa itu Pantai Panjang. Jadi, Pantai Panjang adalah ikon wisata Bengkulu dengan garis pantai sepanjang 7 km dan pasir putih yang landai. Namun dalam beberapa tahun terakhir terjadi abrasi, pengundulan vegetasi dan pembangunan yang masif. Jadi, pemerintah kota bersama dengan beberapa lembaga meluncurkan program penanaman 10.000 pohon kelapa untuk yang pertama, yaitu mencegah abrasi pantai, menghijaukan kembali area pesisir, dan menghijaukan kembali dan menjadi daya tarik wisata baru. Nah, langsung saja kita ke segmen pembahasan, yaitu dari tim pro dan kontra. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada host. Saya dari tim Pro ingin menjelaskan argumen saya. Kenapa penanaman pohon kelapa di Pantai Panjang sangatlah penting? Satu, mengurangi abrasi pantai. Pohon kelapa memiliki sistem perakaran yang mampu membantu menahan butiran pasir, memperkuat struktur tanah, dan mengurangi resiko abrasi. Di pantai terbuka seperti Pantai Panjang ini menjadi langkah strategis untuk memperlambat pengikisan pegaris pantai. Yang kedua, memperindah landscape wisata. Pohon kelapa identik dengan nuansa tropis dan suasana santai khas pantai. Penanaman dalam jumlah besar bisa mempercantik area pesisir dan menjadi daya tarik visual bagi wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Spot-spot foto berlatar deretan pohon kelapa bisa meningkatkan potensi wisata Instagramable. Yang ketiga, potensi ekonomi jangka panjang. Dalam jangka menengah hingga panjang, pohon kelapa bisa mulai berbuah dan hasilnya dimanfaatkan oleh masyarakat. Kelapa adalah komoditas multiguna, yaitu air kelapa, daging kelapa, sabut, hingga batangnya mempunyai nilai ekonomi yang bisa mendukung UMKM dan juga industri rumahan. Selanjutnya, Baiklah, saya akan melanjutkan argumen dari teman saya. Ada poin keempat, meningkatkan ketahanan iklim. Sebagai bagian dari upaya penghijauan, penanaman kelapa berkontribusi pada penyerapan karbon dan membantu menciptakan mikroklimat yang lebih sejuk. Ini sejalan dengan target adaptasi perubahan iklim di kawasan pesisir. Poin kelima, momentum edukasi dan kampanye lingkungan. Program ini bisa dijadikan sarana edukasi bagi pelajar dan masyarakat tentang pentingnya konservasi kawasan pesisir. Menanam pohon bukan hanya aksi simbolis, tapi juga bentuk komitmen terhadap masa depan lingkungan. Adapun poin terakhir, mendorong kolaborasi multi pihak dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya, masyarakat, komunitas lokal, dan pihak swasta. Program ini bisa menjadi contoh nyata kolaborasi lintas sektor dalam menjaga kelestarian lingkungan. Sekian dari argumen pro. Terima kasih. Terima kasih penyampaian argumennya dari tim Pro. Saya paham manfaat-manfaat yang diberikan dari penanaman pohon kelapa itu baik bagi Pantai Panjang. Tetapi tidak semua pihak sepakat. Saya mendengar ada suara-suara kritis terkait program ini. Ada 6 yang saya rangkum. Yang pertama, pemilihan jenis pohon. Beberapa ahli lingkungan mempertanyakan kenapa pohon kelapa yang dipilih, bukan vegetasi lokal seperti cemara laut atau bakau. Pohon kelapa punya akar yang lebih kecil dan kurang efektif menahan abrasi dibanding vegetasi lain. Yang kedua, resiko monokultur.
menanam satu jenis pohon dalam jumlah besar bisa menimbulkan kerentanan ekosistem. Jika satu penyakit menyerang, bisa menyebar luas dan memusnahkan semuanya. Poin ketiga, tidak dilibatkannya masyarakat lokal secara aktif. Ada warga yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, padahal mereka yang akan tinggal dan merawat lingkungan ini setiap hari. Selanjutnya, Baik, di sini saya akan menjelaskan argumen keempat. Di argumen keempat adalah aspek pariwisata terganggu sementara. Beberapa pelaku usaha wisata di sekitar pantai khawatir proses penanaman dan perawatan pohon mengganggu aktivitas mereka, seperti berjualan atau membuka spot wisata. Poin kelima, kurangnya kajian lingkungan. Jika program ini dijalankan tanpa kajian lingkungan yang memadai, maka bisa menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Misalnya, masalah drainase, perubahan pH tanah, dan invasi terhadap vegetasi lain. Dan poin terakhir adalah poin ke-6, pemborosan anggaran dan perawatan. Menanam dan merawat 10.000 pohon membutuhkan anggaran yang besar. Jika tidak disertai perawatan yang konsisten, banyak pohon bisa mati. Ini bisa jadi pemborosan dana publik, apalagi jika tidak ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan jangka panjang. itu saja penyampaian argumen dari pihak kontra. Terima kasih. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang penanaman 10.000 pohon kelapa di Pantai Panjang Bengkulu, yang merupakan program dari pemerintah Kota Bengkulu dan kolaborasi dari berbagai aspek seperti masyarakat, pariwisata, dan lainnya. Dari pembahasan tadi, kamu tim pro, kontra, atau di tengah-tengah? Baiklah teman-teman, dari pembahasan argumen pro dan kontra yang telah kita lihat di sini, saya dapat menyimpulkan penanaman 10.000 pohon kelapa di Pantai Panjang Bengkulu merupakan langkah positif dari sisi lingkungan, pariwisata, dan ekonomi. Namun, keberhasilannya sangat bergantung kepada pengelolaan jangka panjang, perawatan rutin, dan integrasi ekologis dengan vegetasi yang sudah ada. Diperlukan evaluasi dan perencanaan menyeluruh agar manfaat maksimal dan tidak menimbulkan dampak negatif baru. Nah, baiklah, terima kasih kepada co-host kita sudah menyampaikan kesimpulan dari pembahasan kita pada siang hari ini. Nah, Sobat Suara Pesisir, kita sudah sampai di penghujung acara nih. Tidak terasa ya, kita sudah melakukan pembahasan tentang penanaman 10.000 pohon kelapa di Pantai Panjang Kota Bengkulu. Nah, terima kasih untuk kalian yang telah menonton. Semoga dari pembahasan kita siang kali ini dan dari video ini, kalian bisa mendapatkan dampak positif yang baik, dan apabila ada kekurangan kami memohon maaf. Kami tutup dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.